Oke, selamat pagi Bu Eka dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gustaf Dimas dan Pradana dengan NIM 225314048. Di pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Mengurangi Pencemaran Lingkungan. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, pengantar. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Masalah pencemaran lingkungan di Indonesia sendiri sudah menjadi masalah yang sangat serius. Karena di Indonesia sendiri sudah banyak daerah yang tercemar entah dengan limbah pabrik atau sebagainya. Tempat yang sering kali tercemar yaitu sungai. Kadang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab membuang limbah beracun ke air sungai. Sebabnya air sungai sudah tidak dalam kondisi bersih lagi. Karena air sungai sudah tercemar, sudah tidak bisa untuk bertahan hidup hewan-hewan yang ada di sungai. Imbasnya, ikan-ikan mati dan ekosistem sungai terhenti sesaat. Selain air, daerah yang sering tercemar juga tanah. Karena di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan oknum yang sering membuang sampah secara tidak teratur. Apalagi masyarakat Indonesia yang masih sangat menganggap remeh sampah. Seringkali sampah dianggap sebagai barang sisa yang terbuang. Pencemaran lingkungan sering terjadi di kota besar yang tingkat industrinya tinggi dan juga banyak proyek pembangunan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Di sini ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Jenis pertama, pencemaran air. Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan atau penurunan kualitas air di suatu tempat. Perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Jenis yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke polutan lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Jenis yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga memunculkan polusi udara. Nah, di slide kali ini Bu Eka dan teman-teman sekalian bisa lihat saya menambahkan gambar contoh air yang tercemar. Nah, di air ini warnanya sudah tidak seperti air normal dan sehingga ekosistem di dalamnya terhenti sesaat karena dipenuhi entah tumpukan sampah atau dan lain-lain. Maka sungai ini sudah tidak layak sekali untuk kita untuk bertahan sehari-hari atau sebagainya. Nah, gambar yang kedua adalah ini saya ambil dari contoh pencemaran tanah. Ya, di mana ini ada setumpukan tanah dan setumpukan sampah. Dan hingga saat itu tanah di sini akan tercemar dengan sampah-sampah yang banyak ini. Gambar yang ketiga yaitu gambar pencemaran polusi udara. Nah, ini saya ambil dari Google.
pada saat asap pabrik dibuang langsung ke atas sehingga asapnya itu langsung bercampur dengan udara bebas yang mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi kotor atau hawa di sana menjadi sangat panas. Nah, di sini ada diagram pencemaran lingkungan di Indonesia. Saya ambil dari tahun 2010 sampai 2022. Di sini ada 4 poin. Poin pertama peternakan, pertanian, industri, dan pemukiman. Dan dua terbesar yang menyumbang pencemaran terbanyak di Indonesia itu adalah industri dan pemukiman. Industri karena mereka sering membuang limbah-limbah pabrik secara sembarangan atau dan lain-lain, dan pemukiman juga sering membuang sampah-sampah secara sembarangan. Dan yang dua terkecil yaitu adalah pertanian dan peternakan. Maka selanjutnya, bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar? 1. Membangun pengolahan air limbah. 2. Pengelolaan sampah. 3. Melakukan penanaman kembali. 4. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. 5. Menghemat listrik. 6. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dan ketujuh, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan sekitar. Pentingnya melestarikan lingkungan. Di sini saya juga mengambil contoh gambar seperti orang memegang tumbuhan gitu seperti memberi harapan. Apa itu melestarikan lingkungan? Pelestarian lingkungan adalah praktik kita manusia menyelamatkan lingkungan dari hilangnya spesies dan kerusakan ekosistem terutama karena polusi dan aktivitas manusia. Pelestarian pada umumnya diadakan untuk mencakup pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia untuk kepentingan umum saat ini dan pemanfaatan sosial serta ekonomi yang berkelanjutan. Nah, berikut ini contoh lingkungan yang asri. Nah, WK dan teman-teman sekalian bisa lihat di sekelilingnya masih banyak tumbuhan-tumbuhan. Sepertinya hawa di sana itu sangat sejuk dan nyaman untuk ditinggali. Tidak kumuh, lingkungan juga bersih, sungai di sebelahnya juga bersih, airnya lancar, dan sebagainya. Nah, slide selanjutnya, manfaat yang kita peroleh jika kita melestarikan lingkungan diantaranya. 1. Terhindar dari berbagai macam penyakit. Jika lingkungan kita yang bersih tentu tidak memiliki tempat untuk para bakteri dan penyakit berkembang biak. Nah, maka tanpa adanya tempat untuk berkembang biak, maka jelas berpeluang untuk kemungkinan kita terjangkit penyakit. 2. Polusi yang berkurang. Jika kita hidup di kota besar dan tingkat polusinya tinggi, maka akan tidak baik bagi pernafasan kita untuk jangka lama. Maka bila perlu, di lingkungan kita ditumbuhi pohon-pohon atau tanaman, maka kondisi udara akan jauh lebih baik dan lebih sejuk. 3. Menjaga habitat satwa liar dan makhluk hidup lainnya. Jika lingkungan kita sudah tercemar seperti tanah tercemar, air tercemar, dan udara tercemar, maka ekosistem di dalamnya akan mati. Oleh karena itu, bila kita membantu melestarikan lingkungan hidup, maka satwa liar dan lainnya juga akan merasa nyaman tinggal di habitat tersebut. Poin keempat, tanda dari global warming atau pemanasan global. Global warming bisa terjadi karena minimnya kesadaran manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Penyebab paling besar terjadinya pemanasan global ialah penggunaan bahan bakar fosil dan gedung-gedung bertingkat yang memiliki banyak kaca. 5. Terhindar dari penyakit menular.
Penyakit menular dampak lingkungan kotor adalah DBD, diare dan diabetes. Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar maka akan berujung pada kematian. Bagi masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit melakukan pencegahan faktor risiko penyakit tersebut. Hal ini masih mengakibatkan banyak penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Hanya kerugian yang kita dapatkan jika tidak menghindari penyakit tersebut. Poin ke-6, lingkungan menjadi lebih rapih untuk ditempati. Ketika kita memperhatikan dan mengelola kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan karena bau yang ditimbulkan. Seperti itulah penilaian terhadap lingkungan yang tidak bersih. Maka dari itu kita harus mempunyai kesadaran untuk melakukan pelestarian lingkungan terhadap lingkungan-lingkungan yang kumuh ini. Kesimpulan yang saya ambil dari PPT yang saya buat yaitu saya menyimpulkan bahwa kita harus lebih peka terhadap lingkungan tempat kita tinggal saat ini dan harus lebih rajin untuk selalu bersih-bersih rutin agar tidak menjadi kumuh dan tidak menimbulkan penyakit. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Sekian presentasi saya dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucap kata, mohon dimaafkan.